Shalom Jemaat yang terkasih, City Blessing. Apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Sebelum kita sama-sama beribadah online, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, pastikan Anda tidak melakukan kegiatan lain selain beribadah, membantu Anda untuk fokus beribadah dari awal sampai akhir. Yang kedua, ajaklah orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah online. Terima kasih. Selamat mengikuti ibadah online. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya gembira hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, beribadah bersama walaupun secara online. Tapi saya percaya hadirat Tuhan dimanapun kita berada pasti nyata. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat saat-saat ini bukan sebagai situasi atau kondisi yang susah, situasi atau kondisi yang sulit. Tapi saya mau ajak kita semua untuk melihat bahwa saat-saat seperti ini, saat-saat susah seperti ini, yang orang dunia bilang sulit, orang dunia bilang susah, merupakan satu kesempatan buat kita untuk mencari Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk berdiam diri. Kesempatan bagi kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya percaya ada rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Ketika kita mau menenangkan diri, ketika kita mau berdiam diri, duduk di dekat kaki Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa dan bawa hati kita untuk ibadah kita hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, untuk hidup yang Engkau masih berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mau percaya Tuhan akan rencana-Mu. Kami mau percaya akan kehendak-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Meskipun saat-saat ini orang dunia bilang susah, sulit, tidak ada harapan. Tetapi kami percaya Tuhan, ada harapan di dalam Engkau. Kami mau percaya Tuhan, ada sukacita di dalam Engkau. Kami mau percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan rencana-Mu adalah rencana yang terbaik di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersukacita, bergembira Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Kan kami mau bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau dalam saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami mau bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh.
jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya. Percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Shalom, puji Tuhan, saudara. Kita memasuki minggu yang kedua di bulan Juni ini. Kita masih di dalam subtemanya adalah terus bertumbuh atau tetap bertumbuh. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Saudara, saya ingat pada waktu saya masih kecil, usia sekitar 10 tahun begitu, saya diajarin oleh om saya naik sepeda, saudara. Ketika saya diajarin naik sepeda, dipegangin dari belakang, begitu kan? Karena di musim waktu itu, anak-anak itu kalau bisa belajar sepeda, bisa naik sepeda tuh bangga, gitu ya. Kemudian di rumah ada sepeda baru, saya pengen juga naik sepeda, tapi karena baru sepedanya, om saya sayang juga gitu loh. Kalau sepedanya saya pakai, saya belajar sendiri, jatuh-jatuh lecet gitu ya. Makanya dia mau mengajar saya dan sambil pegang dari belakang. Pada waktu saya sedang belajar pegang setir dan belajar untuk goes dari rodanya itu, ada yang manggil nama saya dan saya nengok ke belakang. Wah, di luar dugaan saya dipukul kepala saya.
Waduh, karena dipukul kepala saya jadi oleng gitu saudaraku ya. Sejak saat itu saya nggak mau lagi belajar sepeda dengan om saya diam-diam belajar sendiri. Kalau enggak, saya punya teman punya sepeda, ya saya pinjam untuk bisa belajar naik sepeda, untuk belajar keseimbangan itu. Nah, rupanya bukan hanya anak-anak saja yang butuh dorongan, saudaraku. Orang-orang dewasa juga perlu dorongan. Siapapun kita perlu dorongan. Ketika kita mendapatkan dorongan, kita akan lebih cepat untuk kita bertumbuh, berproses dalam pertumbuhan itu. Tapi kalau kita banyak celaan, biasanya kita akan sulit. Dan kalau kita hidup dipenuhi dengan celaan, kita akan dibesarkan dalam celaan, kita akan menjadi orang-orang yang mudah mencela orang daripada mendorong orang. Tema kita adalah dorongan adalah oksigen bagi jiwa. Jadi dorongan ini sangat penting untuk membuat setiap orang bisa bertumbuh dan bertambah menjadi dewasa. Kita masih belajar dari Zakaria. Zakaria 2 ayat yang ke-8, saudaraku. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus Zakaria. Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Memang ada waktu-waktu umat Tuhan dijarah, umat Tuhan dibawa, diangkut, ditawan, gitu saudara, dipekerjakan begitu ya. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ini ditegaskan oleh Zakaria, barang siapa yang menjamah kamu berarti menjamah Tuhan. Kenapa? Karena umatnya adalah biji matanya. Memang umatnya berbuat salah, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, tetapi tidak berhak siapapun menghakimi dia kecuali Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan tetap mengasihi dia, walaupun dalam konteks dia mengalami pendidikan dari Tuhan. Zakaria 2 ayat 13, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Kalau dia bangkit berarti ada tujuan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Ada kegerakan yang Tuhan lakukan dari dia bangkit dari tempat kudusnya. Itu ayatnya. Dan kita akan melihat beberapa hal tentang pengertian-pengertian ini, saudaraku. Orang dewasa tahu apa yang dimaksud dengan dorongan itu. Apa sih sebenarnya dorongan itu? Ternyata dorongan itu kalau dia diibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita bisa hidup ini membutuhkan satu unsur penting yang ada di udara ini, yaitu oksigen. Dorongan itu ternyata adalah oksigen bagi jiwa. Saudara kebayang gak kalau di rumah sakit ada orang yang perlu ditambahkan oksigen, ada alat bantu untuk oksigennya bisa menjamin kehidupannya. Jadi artinya oksigen itu vital, oksigen itu penting. Dengan kata lain dorongan itu juga penting bagi setiap kehidupan kita. Kalau saudara orang tua perlu mendorong anak-anakmu. Saudaraku anak-anak sudah dewasa, orang tuamu udah tua, perlu didorong untuk tetap punya semangat hidup. Saudara pemimpin di perusahaan atau pemimpin dimanapun saja ditempatkan Tuhan, saudara perlu memberikan dorongan. Atau saudaraku di dalam pelayanan, sebagai pemimpin, sebagai koordinator perlu mendorong mereka semua supaya mereka boleh maju dan bertumbuh dalam kedewasaan. Dalam konteks sekarang ini kita akan perhatikan ada 7 catatan tentang dorongan oleh Zakaria. Tentu itu yang diinspirasi dan diilhami oleh Tuhan. Itu sebabnya Zakaria mencatat beberapa hal ini. Yang pertama, Tuhan itu adalah Tuhan yang spesifik, saudaraku. Tuhan yang khusus. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas, disebut namanya. Paulus dan Barnabas. Tinggal beberapa waktu lamanya. Dia tinggal, kemudian waktunya juga disebut. Tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Lalu apa yang dilakukan? Mereka mengajar dengan berani. Mereka mengajar dengan berani. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid Yesus mengajar,
tidak berani mengajar, malah dia harus tinggal di satu tempat, dia berdoa. Ketika Roh Kudus turun, maka ada kuasa. Termasuk Paulus yang dia bertobat kemudian, dan dia mendapatkan urapan Tuhan, dan mereka, Paulus dan Barnabas, mengajar dengan berani. Karena mereka apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan, saudaraku. Percaya kepada Tuhan itu harus memberikan dampak. Dampak apa? Dampak keberanian. Berani apa? Berani untuk melakukan yang benar, termasuk mengajar. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Jadi apa yang kita beritakan itu Tuhan memberikan penguatan-penguatan. Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa. Kata kuasa ini dunamos. Kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kepada mereka, mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ini janji Tuhan. Tinggal kita percaya, kita lakukan dengan berani, maka tanda-tanda mujizat itu akan menyertainya. Jadi Tuhan itu begitu spesifik, begitu jelas, saudaraku. Yang kedua, pribadi. Tuhan itu tidak dengan rame-rame gitu ya, tapi pribadi, personal. Yesaya 51 ayat yang kedua, kita lihat tentang kisah ini. Pandanglah Abraham. Siapa yang dipandang, saudaraku? Abraham. Siapa Abraham? Bapa leluhurmu. Pada waktu itu Yesaya mengatakan kepada umat Tuhan. Kemudian, dan Sarah yang melahirkan kamu. Jadi ada Abraham, ada Sarah. Lalu bagaimana tentang sesuatu yang pribadi ini? Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Bukan berdua dengan Sarah, tapi ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Belum titik, saudaraku. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Jadi janji-janjinya itu diawali dengan panggilan terhadap Abraham ketika dia seorang diri, dia bisa mendengar suara Tuhan. Lalu dia bertindak dengan percaya dan iman. Kemudian Tuhan memberkati dan memperbanyak dia. Sangat pribadi. Kemudian Keluaran 3 ayat yang kedua dan kelima. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan menampakkan diri kepada Musa, saudaraku. Lalu ia melihat, Musa itu melihat. Dan tampaklah semak duri itu menyala. Tetapi tidak dimakan api. Karena tadi malaikat yang menampakkan diri kan. Sesuatu yang menarik tentunya. Ini aneh. Ada semak, ada apinya, tapi semaknya nggak kebakar. Gitu kan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Musa diperingatkan, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Oh, perjalananmu sudah sekian lama penuh dengan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Maka tanggalkan itu semua. Berapa lama kita berjalan, saudaraku. Ada waktunya Tuhan panggil kita. Saatnya kita menanggalkan kasut. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Maksudnya ketika Tuhan datang, ketika Tuhan hadir, maka tempat itu menjadi tempat yang kudus. Padahal ini yang datang malaikat, saudaraku. Tapi sudah dikatakan itu adalah tanah yang kudus. Karena malaikat ini utusan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Maka ketika datang dengan kekudusan. Loh, bagaimana kita sekarang? Saudara dan saya sudah dikuduskan oleh Tuhan, saudaraku. Oh, kemarin saya berbuat salah, Tuhan sudah menebusnya. Saudara jangan tertuduh dengan hal itu. Saudaraku datang kepada Tuhan. Tetapi ini sebenarnya menunjukkan ayat ini tentang Tuhan itu beracara kepada pribadi. Musa kan secara pribadi datang kepada Tuhan. Dan dipanggil oleh Tuhan. Maka Musa secara pribadi, secara personal, Tuhan punya urusan dengan dia. Tuhan juga punya urusan dengan pribadi-pribadi saudara. Haleluya. Yang ketiga, bicara tentang publik. Publik ini berbicara tentang perlindungan ilahi untuk semua. Tuhan itu ingin melindungi semua, saudaraku. Ingin melindungi semua, harapannya begitu.
Ada beberapa kasus saudaraku dicatat di dalam Alkitab, di beberapa yang saudaraku bisa lihat. Waktu Yunus itu diutus Tuhan untuk ke kota Niniwe, tetapi dia memaksakan diri untuk menjauhi Niniwe, dan pada akhirnya dia harus mengalami nasib, saudaraku. Saya sebut ya dalam tanda petik nasib, masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Aduh, itu nggak kebayang kesiksanya seperti apa. Setelah 3 hari dia dimuntahkan, 3 hari berbicara tentang Yesus, ada di gua di tempat kuburan 3 hari, dan ketika dia sampai ke Niniwe, dia diminta Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan supaya semua bertobat. Dan semua bertobat, semua diselamatkan. Dan aku sendiri, Zakaria 2 ayat 5, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya, kota Yerusalem. Kalau bicara kota, ya orang-orangnya yang ada di kota Yerusalem, di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Artinya Tuhan menjadi pelindung bagi kota itu dan bagi orang-orang yang ada di dalamnya, saudaraku. Jadi Tuhan juga punya urusan dengan publik. Jadi untuk perlindungan, semua akan dilindungi. Jadi kalau Tuhan melindungi kota, Tuhan melindungi semuanya. Tapi kalau kota akan dihancurkan, Tuhan perlu mengeluarkan orang-orangnya, seperti kisah di Sodom dan Gomora, kisah Nuh pada waktu itu, saudaraku. Nah, perlu orang-orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang keempat, detail, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang detail, saudaraku. Zakaria 2 ayat 6 dan ke-7. Ayo, larilah dari tanah utara. Arahnya disebut. Demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan, ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sudah diserahkan ke beberapa tempat, ada yang ke Babel. Lalu Tuhan katakan, ayo luputkan dirimu ke Sion. Sion, bukit tempat pertemuan di zamannya Daud. Daud bertemu dengan Tuhan di Bukit Sion. Ada lagu, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama, lagu yang lama, saudaraku ya. Tempat di situ ada tabut perjanjian Tuhan. Daud berjumpa dengan Tuhan lewat tabut itu. Jadi ada perjumpaan Tuhan di Bukit Sion. Itu sebabnya dikatakan larilah, larikan dirimu, luputkan dirimu ke Bukit Sion, luputkan dirimu di tempat di mana Tuhan ada. Kalau sekarang di tempat, ada di dalam diri saudara dan saya ada Roh Kudus, berarti ada penyelamatan, saudara. Tetapi sekali lagi Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang detail, saudara. Bukan hanya detail, saudaraku, penuh harapan, penuh harapan. Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Kata menanti-nanti dan menanti-nantikan itu bahasa Ibraninya kafah, saudaraku. Kafah. Kafah itu artinya sangat berharap. Jadi kalau diilustrasikan, ada tali yang ditarik, mungkin ditarik oleh mesin atau traktor yang berlawanan arah. Itu ditarik sedemikian rupa hampir putus talinya. Karena sangat begitu. Yesaya menggambarkan Tuhan itu seperti petani anggur yang mengharapkan hasil yang baik. Ini kata kafah, jadi sangat mengharapkan. Yesaya 5 ayat yang ke-7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Jadi Tuhan sangat-sangat menyukai. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tuhan itu Tuhan yang penuh harapan. Saudara dan saya juga diberikan harapan yang
selevel dengan kafah ini. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Allah berharap seperti itu. Kita ingat kebaikan Tuhan di masa lalu, kasih-Nya Tuhan di masa lalu, untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita maju menuju ke masa depan. Ini poin yang kelima, penuh harapan. Poin yang keenam, tulus, saudara. Ayatnya kita lihat di Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang ada padanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan ada di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudaraku, ketulusan itu merupakan satu syarat yang penting untuk kita datang kepada Tuhan. Dikatakan di ayat ini, tulus, ikhlas, dan setia. Tulus itu kita tidak punya motivasi-motivasi yang lain selain motivasi kita menyenangkan hati Tuhan. Selain motivasi kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kemudian setia. Bahasa Inggrisnya kan faithful. Kesetiaan, faithfulness. Ada kata faith, ada kata full. Berarti ada kata dasarnya itu iman. Orang yang beriman pasti setia. Untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Allah yang nenek moyang orang Israel pada waktu itu menyembah di sungai Efrat. Kalau hari-hari ini mungkin kita tidak menyembah yang mereka sembah, saudaraku. Tetapi kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia lain. Kita melakukan dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan atau kuasa orang lain. Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu kembali dan berbicara tentang ketulusan. Itu berbicara tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan, memberi dengan yang ada pada kita. Kita tidak mengada-ada. Inilah aku Tuhan. Inilah aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketujuh, saudaraku, orientasi hasil. Orientasi hasil. Kalau Tuhan mengajar kepada kita di Yohanes 15 tentang kebun anggur itu, maka kebun anggur terus menghasilkan buahnya. Ranting-ranting yang kering akan dipotongnya, akan dibuangnya. Yang berbuah akan dibersihkan supaya terus berbuah, saudaraku ya. Didahului di ayat-ayat awalnya, Bapakulah pengusahanya. Artinya Tuhan itu orientasinya hasil. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan supaya kita berhasil. Amin, saudara. Dalam 1 Samuel 30 ayat 8 dan 19, ayat yang ke-8 dulu. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dapatkah mereka kususul? Lalu Tuhan menjawab dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bukan hanya bisa menyusul, tetapi berperang dan dapat melepaskan para tawanan. Itu yang dijawab oleh Tuhan. Selalu apa? Bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orientasi hasil dan yang dapat menghasilkan dan memastikan berhasil, itu datangnya dari Tuhan. Makanya Daud bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Ayat yang 19, tidak ada yang hilang pada mereka, oh haleluya. Tidak ada yang hilang, padahal sudah sempat dibawa, saudara. Udah sempat hilang, tapi tidak ada yang hilang. Udah sempat lepas dari genggamannya, dari tangannya, tapi Tuhan katakan tidak ada yang hilang. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi Tuhan kan Tuhan yang spesifik kan, sebut semuanya. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas. Oh, malah mendapat jarahan, dapat rampasan.
Sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Kenapa? Daud datang kepada Tuhan. Oh, saudara, yang dialami Daud pada waktu itu. Dia di kota Siklak waktu dia pergi dengan 600 pasukannya, begitu kembali, kotanya ludes kebakar, saudaraku. Istrinya, anaknya, anak laki-laki, anak perempuan, ternaknya semua dibawa. Tidak ada yang tertinggal, satupun di tempat itu. Dan Daud pada waktu itu terjepit. Dia dijepit dari berbagai sisi. Semua pengikutnya marah dan siap melempari batu kepada dia. Tetapi bukan Daud kalau dia tidak mencari Tuhan. Maka dia menguatkan imannya. Dia cari Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban. Dan sesuai dengan jawabannya, dia berhasil. Bahkan bukan hanya itu, tidak ada yang hilang, tetapi ditambahkan, ada plusnya, saudaraku. Plusnya dia mendapatkan jarahan dan rampasan. Puji Tuhan. Kita masuk dalam perenungan pada saat ini. Meditasi. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, pada waktu dia menyanyikan pujian, orang-orang lain mendengarkan mereka. Tidak dicatat lengkap, saudaraku, dari mendengarkan itu bagaimana respon mereka. Tetapi apa yang dia angkat pujian ini mendatangkan kekuatan bagi orang-orang yang di penjara itu. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada sesuatu yang mendorong untuk mereka tetap semangat di dalam hidup. Akan tetapi, saudaraku, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka. Kepala penjara ketakutan. Karena lampu mati. Dia bawa penerang. Dan pada waktu itu mereka kaget. Paulus melihat ini kepala penjara ngapain. Kemudian dia mau menghunus pedangnya, dia mau bunuh diri. Paulus katakan, stop, jangan lakukan itu. Tidak ada di antara kami yang kabur. Saudara, lihat, perhatikan kalau Tuhan beracara. Tidak ada yang kabur. Ada orang-orang di situ dikuatkan. Ada orang-orang di situ mendapatkan dorongan dalam hidup. Dan justru dengan kejadian ini kepala penjara dan keluarganya dijamah Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Karena dengan ketakutannya dia tanya kepada Paulus, apa yang harus aku berbuat? Percayalah kepada Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Dan dia datang, dia terima Yesus. Bersama dia dan seluruh rumah tangganya. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan, saudaraku? Kapan terakhir kita memberikan dorongan kepada orang lain untuk bertumbuh? Sekalipun orang itu sudah membuat hatimu lelah dan capek, saudara. Kapan terakhir kita memberikan dorongan dan kita masih semangat memberikan dorongan orang lain? Atau menolong dia, atau membantu dia, yang membuat dia tercelik matanya. Yang tadinya dia sudah tidak punya semangat hidup. Yang tadinya dia sudah putus asa. Tapi hari-hari ini dia mengalami kebangkitan dalam hidupnya. Dan dia akan melihat Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara. Puji Tuhan. Simpulannya, orang dewasa adalah orang yang mampu memberikan dorongan pada orang lain sampai hasil itu diperoleh. Orang dewasa adalah orang yang mampu memberikan dorongan pada orang lain sampai hasil itu diperoleh. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Dorongan adalah oksigen bagi jiwa Tuhan. Kami mau Tuhan dipakai Tuhan untuk mendorong orang lain. Untuk orang lain mendapatkan kekuatan. Untuk orang lain mendapatkan kesembuhan. Untuk orang lain mendapatkan pemulihan. Untuk orang lain mendapatkan kebangkitan. Untuk orang lain Tuhan bisa menatap masa depan. Lebih lagi. Pakai setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudaraku buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya dan menyinari saudara, melepaskan damai sejahtera dan berkat-berkatnya. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu. Tuhan yang mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik terus dan tidak akan turun lagi. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai kita semua. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat yang terkasih, City Blessing, mari sama-sama kita menyimak beberapa pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Minggu depan kita masih akan tetap ibadah online, jadi pastikan Anda tetap stay tune di channel ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan perpuluhan atau persembahan umum, dapatkan informasinya di gereja lokal City Blessing Anda masing-masing. Jemaat, Pastor Yosi mengajak setiap kita untuk dapat bersama-sama berdoa lewat aplikasi Zoom. Terima kasih Anda sudah menyimak pengumuman seputar City Blessing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.